berusia 15 tahun tega membunuh tetangganya sendiri yang masih balita, saudara. Polisi menyebut pelaku tidak menyesali perbuatannya itu. Apa saja temuan polisi dari kasus ini dan faktor apa yang bisa jadi pemicu? Dan berikut untuk membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang snowball. Apa sih itu snowball? Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 11 orang. Saya, Umi Nurul Komaria sebagai moderator, Muhammad Fajar, Fitra Purnama, Kausar Ayu Setiaromi sebagai kelompok 1, Alma Fardania Zulfa, Zaitunisa sebagai kelompok 2, Korin Violita Astuti, Yunita Salsabila Sari, Dina Khatijah Saputri sebagai kelompok 3, Heri Gunawan, Hilda Marufuah Roskia sebagai kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya Umi Nurul Kamaria sebagai moderator akan menjelaskan metode pembelajaran snowball throwing. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Sehingga metode ini dapat melatih potensi kepemimpinan, keterampilan, serta kreativitas peserta didik. Pembahasan yang akan kita ambil yaitu mental health atau kesehatan mental. Contoh yang dapat kita ambil yaitu kasus pembunuhan anak usia 5 tahun oleh remaja berusia 15 tahun akibat menonton film. Mari kita simak ya teman-teman. Silakan setiap kelompok saling berdiskusi selama 5 menit, kemudian kita diskusikan kembali. Di sini akan kita bagi menjadi 4 kelompok dengan pembahasan setiap kelompok, yaitu kelompok 1 akan membahas faktor psikologis. Kelompok 2 akan membahas faktor biologis. Kelompok 3 akan membahas faktor lingkungan. Dan kelompok 4 akan membahas faktor sosial budaya. Silakan setiap kelompok saling berdiskusi selama 5 menit, kemudian kita diskusi kembali. Faktor psikologis. Saat seseorang sedang sendiri, ia dapat melakukan banyak hal tanpa pengawasan. Dari film yang ia tonton akan timbul rasa penasaran dan dia ingin meniru hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi, dapat juga disebabkan dari dorongan dalam diri seseorang tersebut yang dinamakan psikopat. Psikopat merupakan salah satu kelainan psikis yang dapat ditandai dengan perilaku antisosial, impulsif, tidak mengikuti atau mengabaikan norma di dalam masyarakat, serta tidak memiliki perasaan takut ataupun bersalah. Faktor biologis. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Neuron merupakan kunci rahasia dari kegiatan belajar dan berfungsi mental serta sistem endokrin berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. Jumlah kromosomnya berlebihan atau berkurang menyebabkan individu mengalami gangguan mental. Dan faktor-faktor ibu yang turut mempengaruhi kesehatan mental anaknya diantaranya usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi, penyakit yang diderita, stres, dan komplikasi. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, sosial, pendidikan, dan teman sebaya. Yang pertama, keluarga. Kurangnya pengawasan dan komunikasi antar anggota keluarga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kedua, sosial. Masyarakat yang acuh dan tidak peduli menimbulkan stigma penerimaan seseorang dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan dan teman sebaya. Tanpa adanya interaksi sosial dan dukungan menyebabkan seseorang dapat menutup diri menjadi seorang yang introvert. Faktor sosial budaya terdiri dari sosial emosional, psikososial, dan ekonomi. Yang pertama, sosial emosional. Sosial emosional muncul akibat permasalahan
dalam keluarganya sehingga kurangnya rasa kasih sayang yang didapatkan dari orang tuanya. Kedua, psikososial. Psikososial timbul dorongan situasi dalam keluarganya seperti pola asuh yang tidak perhatikan. Ketiga, ekonomi. Bagaimana menyikapi situasi perekonomian sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan demi perekonomiannya. Sudah diskusinya? Selanjutnya, kelompok 1 dan 2 menjadi satu kelompok untuk membahas hasil diskusi kalian menjadi faktor internal, dan kelompok 3 dan 4 menjadi satu kelompok juga untuk membahas hasil diskusi kalian menjadi faktor eksternal. Setelah kelompok yang telah dibagi berdiskusi, kemudian semua kelompok menjadi satu lingkaran dan saling mengajukan pertanyaan mengenai pokok pembahasan mengenai mental health. Mental health ternyata dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor sosial budaya. Jadi, kesimpulan dari diskusi tersebut adalah dengan menggunakan metode pembelajaran snowball throwing, kita dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Sehingga, metode ini dapat melatih potensi kepemimpinan, keterampilan, serta kreativitas peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ya.